Mami Papi, selamat siang. Terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art ini untuk apa ya? Baik, kalau tujuan Mami Papi datang ke sini untuk mengetahui tentang apa itu Global Art. Jadi sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Kami di sini semuanya itu bisa dipanggil Miss ataupun Mister Mami Papi. Untuk penjelasan tentang Global Art, Miss Amel akan menjelaskan mengenai terlebih dahulu historinya. Jadi Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo pada tahun 1999 di Malaysia, dan saat ini kita sudah tersebar luas 33 negara khususnya dengan lebih 600 cabang. Dan di Indonesia Global Art itu sudah ada sejak 2004. Saat ini kita sudah ada lebih dari 100 cabang di Indonesia. Jadi untuk di Indonesia Global Art itu sudah berdiri kurang lebih 21 tahun ya Mami Papi. Selanjutnya, mengenai Global Art itu apa sih selain historinya. Jadi itu Global Art merupakan pendidikan non formal yang dimana kita ini menggunakan pendidikan otak kanan, yang tujuannya di Global Art ini untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta meningkatkan imajinasi serta kreativitas dan memberikan stress release pada anak. Jadi seperti itu tapi selanjutnya di Global Art itu kita memiliki yang namanya dua program, yaitu ada core program dan engagement program. Untuk core program kita itu ada namanya visual art. Penjelasannya, visual art itu merupakan proses teknik menggambar dan mewarnai yang dimana kita itu menggunakan konsep ide cerita pada anak, yang nantinya di dalamnya itu terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Selanjutnya itu ada engagement program. Untuk engagement program kita itu ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk di 2 dimensi kita itu ada namanya kartun, comics, dan acrylic painting. Untuk di 3 dimensi kita itu ada namanya G-clay, craft, terus ada cultural art dan deco art. Nah, tujuan dari semua 2 dimensi dan 3 dimensi tadi yaitu untuk menuangkan kreativitas anak dalam teknik menggambar dan mewarnai. Salah satunya yaitu ada yang di core program dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan fokus anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta mengurangi stress release pada anak. Jadi seperti itu penjelasan mengenai Global Art. Jadi kita tuh di Global Art itu merupakan les kreativitas atau yang kita tahu slogan dari Global Art itu think kreatif. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan les menggambar di luar dengan Global Art. Jadi untuk les menggambar di luar itu biasanya dari tujuannya kita sudah berbeda. Jadi mungkin yang baru tahu mungkin Global Art sama aja kali ya dengan les menggambar di luar. Justru kita itu berbeda Mami Papi, dari tujuannya saja sudah berbeda. Yang pertama, dari tujuannya biasanya les menggambar di luar itu tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggambar dan kemampuan dalam teknik mewarnai. Sedangkan kita di Global itu tujuannya untuk menyiapkan anak nantinya agar mampu memasuki dunia industri kreativitas. Lalu untuk aliran seninya, jika les menggambar di luar, mereka itu menggunakan 2 aliran seni, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Untuk aliran seni fan art itu tujuannya hanya untuk menyenangkan penggunanya saja. Jadi misalnya nanti kita tidak paham makna dari gambarannya itu apa, ya tidak apa-apa karena tujuannya hanya untuk membuat kesenangan pada pelukisnya saja. Lalu selanjutnya itu kita ada namanya realis. Untuk realis kita itu tujuannya menyerupai bentuk aslinya, menggambar sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi kita buat semakin mirip, semakin nyata dengan bentuk aslinya, maka nantinya akan tinggi juga nilainya. Jadi seperti itu penjelasan mengenai aliran seni yang ada di yang ada di les menggambar di luar. Sedangkan kita les menggambar di Global Art kita menggunakan aliran seni komersial art, yang artinya kita itu memiliki nilai ide jual, kita tuh mengedepankan konsep ide cerita. Jadi nantinya kita buat seinovatif mungkin, kita buat sekreatif mungkin, kita buat se-out of the box mungkin, maka nanti juga semakin tinggi juga nilai jualnya.
Contohnya kalau di commercial art, global art itu contohnya ada di pada logo iPhone. Nah, di logo iPhone itu kan bentuknya apel ya, tetapi tidak terlihat 3 dimensi dan tidak terlihat memiliki warna. Justru yang terlihat mahal itu adalah konsepnya. Jadi konsep gigitan pada apelnya. Jadi seperti itu Ami Papi. Jadi kita tuh mengedepankan yang namanya nilai dijual dan konsep. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada dalam teknik. Jika les menggambar di luar menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di global art itu menggunakan namanya 4 teknik, yaitu teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Untuk penjelasan, yang pertama itu teknik penarikan konsep. Jadi di penarikan konsep ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu tokoh utamanya itu mau dijadikan apa sih sebenarnya. Nah, di global art itu kita buat seinovatif mungkin, kita buat sekreatif mungkin, kita buat seotak-gebuk mungkin. Maka yang tidak ada di dunia bisa kita gambarkan di global art, asal nantinya memiliki nilai yang positif dan alasan yang jelas. Lalu selanjutnya kita masukkan ke ide story atau yang ide cerita atau yang biasa kita bilang my story. Lalu selanjutnya kita masukkan ke teknik layering, lalu teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu beberapa perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di global art. Jadi seperti itu Mami Papi. Selanjutnya, jika Mami Papi masih ingin menjelaskan penjelasan dari saya akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan lebih dahulu. Mohon maaf minta waktu sebentar lagi Mami Papi. Jadi pendidikan otak kanan itu kalau di global art kita masuknya ke pendidikan otak kanan karena kita itu les kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan otak kiri itu seperti yang ada di Indonesia, kita itu dari TK bahkan hingga kuliah kita selalu menggunakan yang namanya pendidikan otak kiri, karena seperti menghitung, menghafal, bahasa, membaca, menulis itu masuknya ke pendidikan otak kiri. Sedangkan yang Mami Papi tahu bahwa di luar negeri, khususnya di negara maju, mereka lebih mengedepankan pendidikan otak kanan. Karena apa? Karena menurut mereka itu pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki dunia pembelajaran akademik. Contohnya itu ada di Jerman. Di Jerman itu anak kelas 3 SD baru diajarkan pendidikan otak kiri. Karena sebelumnya mereka tuh baru diajarkan namanya pendidikan otak kanan. Jadi kelas 3 SD mereka baru diajarkan namanya membaca, menulis, menghafal, dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Karena sebelum memasuki pendidikan otak kiri, mereka harus namanya mensupport melalui pendidikan otak kanan, karena tujuannya untuk melakukan pembelajaran menggunakan pendidikan otak kiri itu kita itu harus mempunyai fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, serta penyaluran emosional yang bagus atau yang bisa kita bilang stress release. Jadi seperti itu. Sedangkan di Indonesia itu mungkin yang Papi tahu bahwa kita itu di kelas 1 kelas TK bahkan di kelas 1 SD kita itu harus sudah sudah bisa membaca, menulis, menghafal dan lain-lainnya itu, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolahan dengan baik, sehingga mungkin orang-orang tua mereka itu menginginkan anaknya agar bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, yaitu mengikutkan anaknya untuk yang namanya bimbel yang ada di luar, sehingga yang di Indonesia yang kita tahu les ataupun bimbel di Indonesia itu tampak tumbuh subur dan tampak ramai, karena yang tadi saya bilang bahwa anak-anak mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan bagus karena kepercayaan dirinya kurang, fokusnya juga kurang, sehingga mungkin orang tua menginginkan anaknya agar lebih fokus dan lebih baik lagi, makanya anaknya dimasukkan ke yang namanya bimbel. Jadi seperti itu. Kita itu di Indonesia belum ada yang namanya pembelajaran pendidikan otak kanan. Jadi jika Mami Papi ingin melihat beberapa preview di Google mengenai pentingnya global art bagi anak-anak mereka yang telah bergabung, Mami bisa melihatnya di global art yang ada di Google. Setelah anak-anak mereka mengikuti
les yang ada di Global Art, orang tua mereka senang karena anak-anak mereka itu bukan hanya mendapatkan pendidikan otak kiri tetapi juga mendapatkan yang namanya pendidikan otak kanan. Jadi anak-anak mereka tuh telah memiliki fokus yang baik, kepercayaan diri yang bagus, serta memiliki stress release. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan yang tapi. Selamat siang.